Erwin Rommel adalah salah satu marsekal lapangan paling terkenal di Jerman Nazi. Terkenal karena komandonya yang berani atas pasukan lapis baja selama Perang Dunia Kedua dan dijuluki "Rubah Gurun" karena kampanyenya di Afrika Utara. Keberhasilannya di medan perang melawan pasukan Inggris dan Sekutu menjadikannya legenda di zamannya dan tokoh sentral dalam strategi perang awal Jerman. Namun, warisan Rommel yang rumit, yang dibentuk oleh hubungannya dengan rezim Adolf Hitler dan dugaan keterlibatannya dalam rencana pembunuhan Hitler tahun 1944, telah membuat para sejarawan memperdebatkan pentingnya peran Rommel yang sebenarnya sejak saat itu. Keluarga Rommel tidak memiliki tradisi militer yang kuat. Meskipun Rommel kemudian dikenal karena taktik medan perangnya yang berani, saudara perempuannya menggambarkannya sebagai anak yang lembut dan penurut. Mengembangkan minat dalam matematika dan teknik, ia ikut membangun pesawat layang berukuran penuh pada usia 14 tahun dan kemudian membongkar dan merakit kembali sepeda motor. Karena nilainya tidak cukup baik untuk masuk universitas, ia konon mempertimbangkan untuk bekerja di pabrik pesawat udara di dekat kota kelahirannya di Jerman Selatan. Tetapi ayahnya, kepala sekolah, mendesaknya untuk mempertimbangkan masuk militer sebagai gantinya. Setelah ditolak oleh artileri dan insinyur, Rommel yang berusia 18 tahun diterima di infanteri pada tahun 1910 sebagai kadet perwira. Ia akan tetap berada di militer selama sisa hidupnya, sangat berbeda dengan ayahnya dan kerabat laki-laki lainnya, yang meninggalkan dinas militer setelah menyelesaikan wajib militer mereka. Rommel mengalami cedera beberapa kali dalam kedua perang dunia. Ikut serta dalam serangan dan misi pengintaian berbahaya sepanjang Perang Dunia Pertama, anak buahnya konon setelah debu mereda, Rommel ditemukan tidak sadarkan diri, dengan beberapa patah tulang tengkorak dan pecahan kaca di wajahnya. Untuk menutupi bunuh diri paksa jenderal yang populer itu, para pejabat Nazi mengatakan kepada publik bahwa ia meninggal akibat luka-luka tersebut. Kebenaran baru terungkap setelah berakhirnya konflik. Dia adalah pengagum awal Hitler. Setelah Perang Dunia Kedua, Sekutu Barat, yang kini terlibat dalam perebutan ideologi. 2 bulan kemudian, Sekutu mengusir Jerman dari Afrika Utara sepenuhnya, membuka jalan bagi invasi mereka ke Italia. Rommel meningkatkan pertahanan pantai menjelang D-Day. Dengan invasi Sekutu ke Eropa Barat yang sudah di depan mata, Rommel ditugaskan pada akhir tahun 1943 untuk memeriksa pertahanan Jerman di sepanjang sekitar 1.600 mil garis pantai Atlantik. Terlepas dari propaganda Nazi yang menyatakan sebaliknya, ia menemukan daerah tersebut sangat rentan. Di bawah pengawasannya, Nazi membangun benteng, membanjiri dataran rendah pesisir untuk membuatnya tidak dapat dilalui, dan menempatkan sejumlah besar kawat berduri, ranjau, dan balok baja di pantai dan perairan lepas pantai. Rommel juga menginginkan tank siap siaga untuk mencegah Sekutu membangun jembatan penghubung, tetapi atasannya menolaknya, lebih memilih untuk menyimpan sebagian besar tank di pedalaman. Dia mungkin tidak pernah mengetahui rencana untuk membunuh Hitler. Ketika situasi militer Jerman memburuk, sekelompok pejabat senior mencoba membunuh Hitler dengan bom dalam koper, tetapi upaya mereka digagalkan pada saat-saat terakhir. Rommel berteman dengan beberapa konspirator dan tentu saja berbincang dengan mereka tentang masa depan pasca Hitler. Meskipun demikian, sejauh mana keterlibatannya dalam rencana tersebut tetap tidak diketahui. Menurut jandanya, ia menentang pembunuhan tetapi ingin Hitler ditangkap dan diadili. Terlepas dari apakah ia bersalah atau tidak, namanya muncul selama operasi penangkapan besar-besaran Nazi berikutnya, yang mendorong Hitler untuk mengatur kematiannya. Rommel dan para pemimpin Sekutu tidak ragu untuk saling memuji. Pada puncak kesulitan, dan, boleh saya katakan di tengah kekacauan perang, seorang jenderal hebat. George Patton, Bernard Montgomery, dan jenderal-jenderal Sekutu terkemuka lainnya juga menyatakan rasa hormat mereka kepadanya, dan Rommel membalasnya. Setidaknya, sebagian besar sejarawan sepakat, Rommel kemungkinan lebih peduli pada karirnya daripada kekejaman Nazi.